Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Soyarno SPD selaku Kepala SDN Dadi 1, yang kami hormati Ibu Febrianti Kusdianingrum SPD selaku CGB Angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Dadi 1 yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua bisa berkumpul dalam acara disiminasi budaya positif di SDN Dadi 1 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal. Selanjutnya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Kepala SDN Dadi 1, 3. Acara inti penyampaian sosialisasi budaya positif di sekolah, 4. Sesi tanya jawab, 5. Doa, 6. Penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Langsung saja untuk mempersilahkan waktu, marilah kita mengawali acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang pertama adalah pembukaan, di mana sebelum memulai acara seminar pada pagi hari ini, maka alangkah lebih baiknya kita membuka acara dengan membaca basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila diafal Pak Suyarno SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu Febrianti Kusdianingrum yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Dadi 1 yang saya hormati, Bapak Ibu peserta disiminasi budaya positif SDN Dadi 1 yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat barokah kesehatan kepada kita semua. Pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti bersama-sama terkait dengan disiminasi budaya positif SDN Dadi 1 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Febrianti Kusdianingrum SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sebagai pendidik memang dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan, baik itu perkembangan di bidang globalisasi maupun juga perkembangan di bidang pendidikan. Kami salut sekali terkait dengan program-program yang telah dicanangkan oleh guru penggerak. Harapannya adalah selesai lulus guru penggerak nanti hendaknya mereka harus menjadi motor, menjadi inovator di bidang pendidikan, sehingga ke depan dialah yang akan bisa mengubah pendidikan ini menjadi lebih maju. Untuk itu saya sangat respon sekali dengan acara ini. Mudah-mudahan disiminasi budaya baik yang ada di sini nanti bisa kita laksanakan dan ke depan bisa mengubah arah pendidikan yang ada khususnya di SDN Dadi 1 ini lebih baik dan bisa
memenuhi harapan dari para orang tua yang ada khususnya di desa Jati. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan endingnya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berlangsung dengan lancar, tak ada haram melintang satu apapun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suyono. Acara selanjutnya adalah acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Febrianti Kustianingrum selaku CKP Angkatan 9. Dipersilakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang bersehat. Sebelumnya pada yang terhormat Bapak dari satu yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN dan Bisa yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SDN dan Desa 1 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suara apapun. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana nanti syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya, kolaborasi dan dukungan kepada saya selaku JGP Angkatan 9 Kabupaten Magetan untuk bisa menularkan suatu praktik baik dalam budaya-budaya positif di SDN kita ini. Saya di sini bukannya ahli, bukannya orang yang pintar, tapi di sini saya berusaha menjadi lebih baik, berusaha mengajak panjenengan sedoyo untuk mengetahui bagaimana praktik baik yang ada di sekolah. Di sini merupakan tugas akhir saya selaku CGP di Magetan, yaitu aksi nyata di tahapan akhir modul, tepatnya modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, terlalu bersemangat. Ya. Tujuan dari diseminasi pada pagi hari ini yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Tujuan yang kedua yaitu membangun motivasi intrinsik. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan serta mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Latar belakang dari diseminasi budaya positif yaitu adanya ajaran dari Ki Hajar Dewantoro yang itu beliau adalah bapak pendidikan kita, yang mana tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan memperbaiki dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begini Bapak Ibu, saya jelaskan secara detailnya. Kita itu di sekolah itu ibaratkan sebuah sawah, sebuah ladang, dan kita sebagai guru di sini sebagai seorang petani. Anak-anak didik kita, siswa kita itu diibaratkan bibit unggul, bibit padi atau jagung yang siap akan kita semaikan di lahan sekolah ini. Bibitnya sudah unggul, tetapi kita selaku guru tidak membiarkan bibit itu tumbuh dengan sendirinya. Saat bibit itu disemaikan, kita harus
menjaga yang pertama bagaimana nanti pupuknya, bagaimana pengairannya, bagaimana perawatannya sampai padi ini tumbuh dan kita dapat panen yang tadinya hasilnya melimpah ruah. Bagaimana seperti itu? Kita selaku guru tidak membiarkan anak didik kita istilahnya sekolah aja terus sudah lulus saja, tidak seperti itu. Tapi saat sekolah di kelas 1 sampai dengan kelas 6 siswa itu kita tuntun, kita bimbing, kita bina dengan ajaran-ajaran kita yang inovatif. Pada akhirnya menggunakan budaya positif. Budaya positif kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kira-kira menurut panjenengan sedoyo, kira-kira budaya positif itu menurut Anda itu apa ya? Apa ibu-ibu ya? Coba, bapak-bapak, coba apa budaya positif di sekolah? Ayo coba pikirkan, budaya positif sekolah itu apa? Oh, bagus sekali Bu Alia, dia jawab suatu nilai yang baik, boleh seperti itu ya. Maaf ya, mic-nya tadi tidak dikasihkan. Nanti ada Bu, moderator minta tolong ya, biar suaranya terlihat. Oh siap, Iya bagus. Dari satu kata kunci tadi bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Nah, kebiasaan nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung yang menjadikan kebiasaan ini merupakan cermin dan tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan ini diyakini oleh sekolah untuk diperlukan upaya menciptakan lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif ini akan terbentuk budaya positif. Hal ini merupakan suatu proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu kita sebagai guru harus sadar peran dan tanggung jawab kita di sekolah itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman atau lingkungan yang positif dan tentunya berpihak pada murid. Di sini nanti saya akan menyampaikan konsep utama dari budaya positif. Ya, konsep utama dalam budaya positif yang akan saya sampaikan di sini meliputi 7 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Beberapa hal ini nanti akan saya sampaikan supaya panjenengan tahu kita membuat budaya positif itu dimulai dari mana. Fondasi dasarnya yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Saya di sini mau bermain tentang gumpalan tangan. Nah, Bapak Ibu sudah melihat ada gumpalan tangan. Nah, coba Bapak Ibu punya gumpalan tangan ya? Itu digenggam ya berarti ya? Ini harus digenggam kuat. Oh, harus kuat itu. Iya, ini harus kuat. Coba semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu genggamkan tangannya coba, yang kuat sekali. Nah, iya. setelah panjenengan punya gumpalan tangan, panjenengan jumpa di dalam tangan itu ciptakan Bapak Ibu guru memegang sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira menurut panjenengan yang berharga itu apa ya? Apa? Uang ya Bu? Oh, bagus. bapak idiot bebas sekali. Oke, boleh. Karena ini sesuatu yang berharga. Apalagi yang menurut Anda berharga? Berharga apalagi? Emas. Oh iya. Bagus. Ibu. Ilmu. Najwa. Oke. Bapak Ibu semua pasti punya harapan yang dianggap sangat penting. Nah, harapan itu panjenengan taruh di gumpalan tangan. Nah, sekarang kita bermain peran, coba diperankan Bu Alia sama Bu Najwa. Coba. Bu Alia mau megang dengan kuat gumpalan tangan dan Bu Najwa itu berusaha untuk membuka gumpalan tangan itu. Kira-kira bisa nggak membukanya? Bisa boten Ibu? Kira-kira bisa nggak ya? Oh. Bisa? Wow. Ini ada sesuatu yang penting dalam hidup Anda. Dengan mudahnya Anda mau memberikan sesuatu penting ini kepada orang lain? Oh tidak bisa, jadi berubah pikiran bagus. Gambarkan dulu, ada tekad dulu, ini sesuatu yang penting harus kita kumbang. Sesudah dimulai kalau ada teman, nanti ada lawan ini membuka kepalan tangan, kira-kira dibolehkan tidak buat teman itu menghardik, mengintimidasi, memarahi, oke
dengan kekerasan ya. Boleh itu Pak. Ini tidak apa-apa, seolah-olah yang Katanya ditonyo loh Bu Andi. Iya, itu namanya dengan kekerasan ya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira panjenengan nanti akan lepas genggaman tangan ini apa tidak? Tidak. Oh iya, bagus sekali, harus punya pendidikan. Itu tidak akan Anda lepaskan. Yang bisa melepaskan genggaman tangan Anda adalah diri Anda sendiri. Nah, di sini disebut dengan pondasi dasar kita memulai sesuatu yang baik. Iya, kasih tepuk tangan Bapak-bapak Ibu. Oh, hebat sekali. Ternyata genggaman tangan itu bisa menjadi kita jadi. Selanjutnya, dari perubahan paradigma belajar ini dulunya itu menurut William Glasser dalam teori kontrol teorinya karena mereka mempunyai William ini punya beberapa dasar teori. Oh iya, ini teorinya bagus ya, harus istilahnya dia apa ya, direnovasi, dia ditambah dari kurangnya apa ya. Di sini dulu William Glasser itu ada 4 teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini akan saya jelaskan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi begini, kita boleh memberi arahan kepada murid, tetapi tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita tidak boleh menjudge jadi hakim yang pasti, tidak boleh, karena kita pembelajaran kita harus berpihak pada murid, membersamai mereka istilahnya. Tidak boleh memaksakan ini loh prinsip saya, gunakan, tidak seperti itu. Tapi kita sebagai guru dan sebagai siswa sama-sama menjadi pembelajar dan pembelajar, saling melengkapi istilahnya. Nah, beberapa teori ini masih menjudge seseorang itu guru menjadi sesuatu diktator, otoriter. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekarang kita gunakan di sekolah. Karena kita menggunakan kurikulum merdeka, kita harus memerdekakan mereka dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Perubahan paradigma stimulus respon, mohon maaf tadi ada kesalahan ya, tapi dalam penggunaannya tadi di sini perubahan paradigma stimulus respon menurut teori William Glasser yang dulunya itu dengan adanya stimulus respon kita bisa mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian seiring berjalannya waktu, digali lagi, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh mengubah seseorang itu A menjadi B, tidak boleh seperti itu. Memaksa, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi guru seperti itu. Tidak boleh. Kita harus memahami anak itu punya pandangannya bagaimana, mau belajar seperti apa, kita tanya seperti itu. Kemudian kalau zamannya dulu teori stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian seiring berjalan semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak kita melakukan kesalahan di sekolah itu bukan berarti dia punya sesuatu yang buruk, nakal, bukan, jangan menjudge seperti itu. Tetapi mereka punya tujuan. Mungkin mereka ingin diperhatikan, ingin lebih ada menunjukkan kekuasaannya seperti itu. Kemudian dulu orang lain bisa mengontrol saya, tetapi adanya teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya sebagai pemantau, pengawas. Apabila anak-anak kita keluar dari jalurnya, kita ingatkan menuju jalur zona nyamannya. Pemaksaan atau ada pada saat bujukan itu gagal. Kemudian teori kontrol menjelaskan lebih memperbaiki lagi kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak boleh mengajak anak-anak itu maunya di dalam kelas, gurunya males, nggak usah keluar. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita kadang gantian keluar biar mencari suasana baru. Nah kalau suasana sudah enak, kolaborasi dengan siswa kita itu juga akan enak. Boleh di lapangan ya Bu Andi ya? Oh boleh saja. Oh, boleh. Di lapangan, di pasar itu boleh. Di bawah pohon boleh? Boleh, sangat indah dan enak gitu. seperti itu. Jadi kita ciptakan suasana yang belajar yang nyantai, enak, tapi ilmu tetap terserap seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Pengertian dari
sebuah tujuan. Tujuan ini sesuatu yang apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungannya disiplin ini nanti akan menjadi tidak nyaman, tidak tepat guna, tidak sesuai dengan tujuan mulia dari disiplin. Jadi terkesan menghukum. Contohnya berarti ya apa ya? Oke, sebentar. Setelah ini Bapak Ibu, seseorang yang bisa memiliki disiplin itu berarti mereka itu bisa bertanggung jawab kebajikan. Dari beberapa uraian di sini dapat kita simpulkan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang dihargai itu apa ya? Nah, nilai-nilai yang dihargai sini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan di sekolah ini adalah nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Oh iya. Contohnya seperti nari ya Bu? Boleh? Menari? Iya. Menari itu kegiatannya. Oh, kegiatan. Menari berarti bisa disimpulkan bahwasannya menari itu misalkan anak diajari dengan mandiri, menghafalkan gerak-gerak tarian itu dengan mandiri. Nah, 6 elemen dimensi Pancasila yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa, yang kedua yaitu berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah gotong royong. Itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mana harus kita implementasikan dalam pembelajaran kita. Tetapi nilai kebajikan itu sebenarnya tidak itu saja. Masih adakah yang lain? Masih ada ya? Masih ada yang lain? Tentu banyak. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif, nilai baik, sifat dan kebaikan seseorang itu banyak. Di sini saya hanya menyampaikan beberapa. Untuk yang lain masih banyak lagi, mulai dari saling membantu, saling menolong, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak. Intinya nilai-nilai kebaikan, tidak keburukan. Nah, di sini ada lagi menurut pakar yang bernama Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, seseorang itu melakukan untuk disiplin positif misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kita melakukan disiplin itu, saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, ya pasti identik dengan apa ya Bapak Ibu? Takut, iya. Selain takut, hukuman. Nah, selama ini kita itu mempunyai sesuatu yang salah, pandangan yang salah bahwa disiplin itu adalah hukuman, ketakutan. Jadi hendaklah itu harus kita buang, kita pupus mulai dari sekarang bahwasanya disiplin itu memang sesuatu yang harus kita lakukan yang berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena mungkin kita mau disiplin itu seperti begini Bapak Ibu, kita disiplin datang pagi, itu kira-kira motivasinya dari siapa ya? Apakah dari diri sendiri atau dari ingin biar aku dilihat muridku guru yang rajin, Cantik berarti? cantik. Kok boleh enggak? Kepala saya, oh, jangan seperti itu Ibu. Enggak boleh ya? Oh iya, kepala sekolah biar menilai saya itu guru yang teladan seperti itu. Apakah boleh seperti itu Bapak Ibu guru? Enggak. Oh tidak. Iya, bagus sekali. Bapak ini bilang tidak. Berarti disiplin itu harus dari mana? Dari hati. Oke, benar.
dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Bahwasanya disiplin yang baik itu disiplin yang berasal dari diri sendiri tanpa ada hukuman, ada takut dengan sanksi, takut apa sertifikasinya juga dipotong, tidak ya Bapak Ibu. Memang karena itu suatu kewajiban kita untuk kita sebagai pendidik yang dipandang anak didik kita sebagai contoh teladan yang baik Bapak Ibu. Dari ketiga motivasi ini yang paling baik menurut Bapak Ibu motivasi yang mana? Dari ketiga menurut Diana Gorsen tadi. Oh yang ketiga bagus menurut. Yang itu bersifat hukuman itu membuat seseorang takut ya. Tapi dari konsekuensi dan hukuman ini pada perbedaannya mohon maaf sebentar karena soal panas saya mau diberingat dulu. Perbedaan dari konsekuensi dan hukuman bahwasanya terletak pada aksi dan tujuannya. Bahwa begini, contoh di lapangan saja biar tahu. Tetapi saya di sini akan memberikan perbedaan yang signifikan bahwa hukuman itu bersifat pemarah. Ada ketakutan bagi anak yang mendapatkan hukuman, serta ada balasan bagi guru yang melakukan hukuman. Balasannya anak itu akan merasa dendam. Ya. Sebentar, ada salam teknis sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Kalau konsekuensi itu langsung berdampak logis dan efektif. Konsekuensi itu bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Contohnya, kalau hukuman, awas kamu. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya buang. Nah, itu sudah dari nada suara sudah tinggi, membuat anak takut. Kemudian di dalam diri anak itu akan dendam, ya toh. Awas, rame, tidak mengerjakan PR, saya keluarkan dari sekolah ini. Itu hukuman yang istilahnya menakutkan, mulai dari verbalnya, dari fisiknya dan verbal, psikis anak tersebut Bapak Ibu tidak boleh. Jika konsekuensi itu lebih gaya bahasanya akan lebih lembut, misalkan seperti ini, ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya, Najwa, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Lupa seperti itu misalkan jawabannya. Kemudian kalau dilihat dari segi konsekuensi, otomatis anak itu akan menjawab, mohon maaf saya kemarin lupa Ibu, tetapi saya akan mengerjakan selanjutnya. Saya tidak mengerjakan lagi lah. Konsekuensi itu berarti anak saat guru bertanya seperti itu, anak langsung bisa menjawab, bisa menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Itu disebut konsekuensi. Di diri anak tidak akan takut, tidak akan dendam. Gaya bahasa kita akan menjadi teman mereka seperti itu. Intinya konsekuensi itu seperti menghukum tapi lebih halus dan tidak akan membuang rasa dendam takut pada diri anak. Berarti cuma ditanya ya berarti ya? Bukan hanya ditanya, kita adakan pendekatan personal, kita tanya sampai ke dalam istilahnya kita bimbingan konseling, walaupun di tingkat sekolah dasar tidak ada khusus guru BK-nya, tetapi selaku wali kelas kita harus bisa menjadi BK untuk anak didik kita sendiri. Ya. Nih. Maaf Bapak Ibu, mantap ya. Oke, sebentar. Ada kendala teknis selanjutnya. Nah, ini. Saya manual, pointer saya bermasalah. Nah, di sini saya akan memberi suatu contoh kasus yang mana nanti penjenengan selaku guru mengetahui kasus ini suatu hukuman sanksi maupun konsekuensi ya Bapak Ibu. Bisa dibaca ya. Nah, di sini Sari itu kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut, matematika tersebut berlangsung, dia itu lebih banyak berdiam diri. Dia lebih suka menggambar di buku pelajarannya. Saat gurunya matematika yang bernama Pak Seno itu menanyakan pertanyaan kepada Sari langsung gugup. Dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Seperti itu gagap Bapak Ibu. Kemudian pada saat Sari ingin menjawab, seluruh kelas itu menertawakan Sari karena jawabannya gagap.
Tidak Bu, apa-apa harusnya. Tapi tidak seperti itu. Gagap temannya itu menjadi spontan tertawa semua melihat perilaku Sari yang seperti itu. Nah, malahan Pak Seno itu meminta Sari untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, dalam kelas itu akan semakin gaduh. Anak-anak tertawa melihat Sari di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Nah, dari suatu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Sari? Tidak Bu. Ya, tidak setuju. Iya. Mengapa Bapak Ibu alasannya? Karena itu menghukum secara fisik ya, menghukum fisik ya. Jadi kita itu bisa menjadikan anak malu. Iya, malu. Mungkin ada yang lain. Mungkin menurut Anda, Bapak Ibu yang saya coba. Oh iya, Bu Nurul, monggo. Tadi mengatakan mohon maaf ya. Bagaimana tindakan Pak Seno terhadap Sari ini? Apakah lebih tepat disebut konsekuensi atau hukuman, Bu Nurul itu? Menurut Ibu? Menurut saya, yang dilakukan oleh Pak Seno itu hukuman. Karena Pak Seno itu menjustis, menghakimi. Tidak, kalau seperti tadi yang Bu Anti bahas sebelumnya, bahwa konsekuensi itu adalah menanyakan terlebih dahulu sebab dan akibat. Sebabnya kenapa kok seperti ini? Mungkin kalau Pak Seno menanyakan dulu, kenapa kamu kok gagap? Kenapa kamu kok tidak bisa? Itu mungkin disebut dengan konsekuensi. Mungkin seperti itu. Mohon maaf Bu, jika salah karena ini baru bagi saya. Jadi Oke, tidak apa-apa. baru tadi mendengar dari Bu Anti. Oh iya, bagus sekali. Dan inilah suatu hal yang baru yang kemungkinan nanti dalam perjalanan kita mengajar anak didik kita ada kesalahan-kesalahan seperti ini sehingga kita dapat bertindak benar. Jadi hukuman itu harus kita apa Bapak Ibu? Hapus, tinggalkan. Kita ganti dengan konsekuensi yang lebih halus supaya di diri anak itu tidak ada dendam, ya? Tidak ada dendam, tidak marah. Nah kalau marah, dendam, kita pulang sekolah dicegat, ya. Jadi itu harus dihapuskan. Dengan kita mulai sekarang kontrol emosi kita harus dipertinggi. Kemudian selanjutnya. Tadi maksudnya konsekuensi atau hukuman? Oh iya, betul tadi yang sudah disampaikan Bu Nurul bahwa suatu kasus ini di dalam sini ada yang benarnya adalah hukuman. Karena Pak Seno dengan seenaknya menyuruh Sari ke depan dan mempermalukan muridnya di depan kelas. Itu hukuman. Kalau saya jadi Pak Seno, mungkin Pak Seno menganggap dia tidak dihargai, diremehkan. Bocah ini kok tidak bisa anak ini, apa bodoh. Sejak tadi saya menerangkan tidak dihargai itu. Akhirnya emosi di situ yang mengakibatkan hukuman spontan. Jadi satu arah hanya dari pihak guru. Pak Seno di sini tidak menjelaskan bahwa Pak Seno tidak memberi kesempatan kepada Sari untuk menjelaskan kenapa dia tidak memperhatikan. Ya, lain kali sebagai guru kita harus bisa melihat, mengenali anak didik kita. Karena anak didik itu mempunyai keistimewaan, punya bakat dan minat sendiri. Tidaklah sama antara satu anak dengan yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga di sini konsep budaya positif yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini sudah saya tampilkan ada 3 motivasi. Sebenarnya ada 2 motivasi, itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, motivasi itu berasal dari diri. Nah, motivasi itu di sini ada 2 macam. Bahwa tadi saya sudah sebutkan di depan ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar diri guru, mungkin seperti itu. Kalau intrinsik berasal dari dalam diri guru. Motivasi dapat kita maknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini bisa didapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, motivator, dan lain sebagainya. Namun yang dapat membuat diri si
sendiri, kita memutuskan suatu tindakan adalah diri kita sendiri. Kembali lagi di sini, motivasi eksternal itu biasanya dari luar, digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka, murid kita ini tepatnya di guru itu mempunyai pandangan terhadap suatu murid bahwa murid itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak mengerjakan PR. Sudah takut Bapak Ibu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang yang pendek, bisa menggunakan seperti itu. Istilahnya dalam keseharian kita ngajar, jangan sekadar kita menghukum atau memberi anak itu sesuatu hadiah agar dia itu mau misalkan PR, mau hormat kepada kita, istilahnya seperti KKN, seperti itu jangan. Jadi itu harus dihilangkan seperti itu. Karena kita mengharapkan motivasi intrinsik itu timbul dari diri anak, sehingga anak itu akan berpikir, jika saya menjadi orang yang seperti itu, seharusnya saya melakukan apa? Jadi anak itu akan bertanya pada dirinya sendiri, tidak karena dia takut gurunya, takut peraturan yang dibuat, tidak. Jadi dia akan timbul, oh saya harus mengerjakan tugas, saya harus mengerjakan PR supaya apa? Supaya pintar, saya biar tahu. Ada ilmu, karena anak itu sejatinya paham dia di sekolah harus mendapatkan ilmu, pendidikan dan pengajaran. Di sini, mohon maaf, selanjutnya konsep utama yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu setiap orang berbeda, tidak sama antara orang satu dan orang lainnya, guru yang satu dengan guru yang lainnya. Kira-kira kebutuhan hidup Pak Jo di mana ya? Saya mempunyai 5 item untuk kebutuhan. Kebutuhan itu dipecahkan menjadi 1 survival, kebutuhan bertahan hidup, 2 rasa kasih sayang dan diterima, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Coba kalau Anda sebagai manusia, kebutuhan apa yang menurut Anda uji? Karena kebutuhan ini sudah dipisahkan menurut Dr. Williams. Jadi 5 item yang mana kebutuhan ini sudah dirata-rata terjadi di masyarakat, khususnya di sekolah kita. Guru dan murid itu punya kebutuhan Bapak Ibu. Nah inilah 5 kebutuhan. Kalau jenengan selaku guru Pak Dio, jenengan lebih suka di mana? Kebutuhan apa yang menurut Anda paling dasar, urgent? Karena saya itu senangnya freelance bebas. Jadi saya suka itu kebebasan. Kebebasan Pak Dio. Coba Bu Elvi sukanya apa? Kebutuhan dasar utamanya apa Bu di sini Bu Elvi? Oke. Apa Bu? Berpikir dulu ya. Bos. Sesuai aja realita di lapangan. Ada usaha di sini nggak ada yang benar, nggak ada salah, nggak ada yang menilai. Tapi di sini kita sharing. Karena sebagai guru, jadi kebutuhan yang paling penting itu adalah memberikan ilmu. Bagaimana kita bisa memberikan ilmu kepada peserta didik secara baik dan bisa diterima dengan Oke, di sini berarti Bu Elvi lebih senang dengan kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan aspirasi, sehingga kita bertemu, kita rumuskan satu urusan. Coba Ibu Nana dari segi praktisi dan TK mungkin melihat anak didiknya, kira-kira mereka itu punya kebutuhan seperti apa? sebagai guru TK. Oke. Kebiasaannya kan dengan anak-anak. Jadi Iya. tiap hari dia senang terus. Oh. Meskipun kita sudah hidup senang terus. Kesenangan. Terus kesenangan itu poin utama Bu Guru Nana selaku praktisi dari guru TK. Mereka pengen kesenangan diutamakan kebutuhannya. Oke, Bu Lis, sekarang saya satu pendapat lagi yang saya minta. Menurut Bu Lis dari 5 ini, Bu Lis lebih condong kemana kebutuhannya selaku guru? Selaku guru. Apa Bu Lis suka apa? Jangan dibilang apa dia. Karena Oke, posisi kontrol ada di kita. Kita kebutuhan apa itu? Kita harus Bulis harus kuat. Bulis mau apa? Sesuai hati nuraninya beli. Iya. Penguasaan materi. Penguasaan segala sesuatu ya dalam segala hal. Ya, baik mau di sekolah dengan muridnya penguasaan mengharapkan mereka bisa, dan di rumah ataunya bisa menjadi biar baik bagi anak-anak dan istri yang soleh-solehah. Seperti itu kan dia kesenangannya. Bagus sekali. Saya jelaskan, penjenengan tadi malah barat
Nah, oh mohon maaf ya, kok milih seperti ini bagaimana? Apa yang mendasarinya? Nah, di sini Bapak Ibu. Yang pertama tentang survival. Survival itu kebutuhan bertahan hidup. Sebenarnya Bapak Ibu itu satu yang utama ini. Karena apa? Ini kebutuhan yang paling mendasar. Kebutuhan fisiologis. Apa ya kebutuhan yang mendasar kita selaku umat manusia? Oh iya, betul ya. Makan, makanan bagus. Kemudian tempat tinggal 100 gulis. Bagus, iya ini Bapak kita dia tersenyum, kebutuhan pakan itu ternyata penting ya. Iya, itu urgent. Itu harus yang utama yang mendasar tuh itu sebenarnya. Tanpa ketiga hal ini kita tidak seimbang, kehidupan kita tidak akan seimbang. Kemudian yang kedua tadi rasa kasih sayang dan diterima. Rasa kasih sayang dan diterima ini semua kita perlu diperhatikan. Kita harus peduli terhadap orang lain, Bapak Ibu. Kita perlu diinginkan dan merasa nyaman dengan orang-orang sekitar kita. Begitu juga kita selaku guru harus bisa menempatkan di tengah anak-anak didik kita. Kita tidak boleh membedakan antara yang satu dengan satunya. Ya, jadi harus bersikap adil, kasih sayang, dan jangan dibedakan antara kaya dan miskin, antara bodoh dan pintar. Kita harus memperlakukan sama, menerima mereka, merayuk mereka sesuai dengan tadi tujuan Ki Hajar Dewantara, menuntun mereka menuju kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan. Semua manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar untuk bersenang-senang, mencari kesenangan apa yang mereka lakukan, kemudian menikmatinya, menjadi imbalan karena mempelajari hal-hal baru. Kita itu mencari kesenangan melalui hobi, rekreasi, gitu Bapak Ibu. Kemudian kebebasan menentukan pilihan sendiri dalam hidupnya. Mereka bebas dan rasa malu dan diintimidasi. Kemudian penguasaan itu terprogram, menghargai perasaan kompeten, bernilai dan berkuasa. Selanjutnya ada kasus tentang seperti ini Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini saya akan bacakan, saya ambil lebih simpelnya lagi bahwa Ibu Dewi adalah guru kelas 6. Dia bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang datang ke salah satu muridnya bernama Agus. Nah, ada beberapa teman Agus itu mencari Bu Dewi, mengadukan, mengeluh bahwa bekal dari temannya satu kelas itu selalu diambil oleh Agus. Nah, mereka dipaksa, tidak dengan sukarela memberikan. Nah, jika Anda menghadapi seperti Bu Dewi ini, kira-kira apa yang Anda lakukan? Dan kita tebak, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa ya deteksi awal kita dari segi survival dulu kebutuhannya? Agus itu suka masak, ngambil seenaknya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu bisa dan menganalisis dari kasus ini yang disesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya simpulkan, nanti saya jelaskan. Dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu Dewi tadi sebaiknya menanyakan alasan Agus mengapa melakukan tindakan tersebut, yaitu mengambil bekal temannya dengan paksa. Nah, dari segi survival kebutuhan dasar tadi, Agus itu mungkin lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang, jadi dia butuh untuk lapar, dia ambil punya teman. Itu dilihat dari tiga kebutuhan dasar survival. Yang kedua dilihat dari love and belong, sedikit pakai bahasa seperti itu Bapak Ibu. Rasa kasih sayang dan diterima. Mungkin teman Agus ini setelah Agus mengambil akan jadi perhatian. Laki-laki ngomongnya Agus, laki-laki ngomongnya Agus, selalu diperhatikan. Saya nggak langsung terbentuk kasih sayang karena selalu diingat-ingat. Kemudian dari segi kesenangan, Agus itu mungkin karena nggak lapar, dia iseng aja ngambilin bekal makanan supaya dia tahu wajah temannya. Kalau dia ambil bekalnya, Naswa akan gimana ya, Tony akan gimana ya, mau nangis, mau berteriak atau apa. Itu seneng aja dia mengganggu temannya. Kemudian kebutuhan dari penguasa itu apa? Kekuasaan. Dia merasa lebih hebat, teman-temannya jadi takut saat dia mengambil barang bekal punya teman saya. Nah, dia merasa ini loh
loh aku pemimpin kelas. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian temannya itu menuruti apa keinginannya, jadi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan itu akan semakin meningkat. Kemudian dari kebutuhan dasar kebebasan, Agus itu mungkin akan merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, misalkan dibawakan tempe aja, nggak ada ayam-ayamnya. Nah, kok dibawakan roti aja kayak orang luar negeri, kok nggak ada nasinya. Maka dia akan mencoba mencari bekal temennya, mengincip satu persatu punya temennya. Nah seperti itu karena ada kebebasan. Karena posisi kontrol itu ada guru ada 5. Yang pertama posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini guru melakukan hukuman fisik, psikis maupun secara verbal. Verbal itu ucapan ya Bapak Ibu. Seperti tadi. Terus kata-kata yang digunakan seperti ini. Patuhi saya. Awas kamu. Kamu selalu saja salah. Nah, dari kata-kata penghukuman ini akan menimbulkan ketakutan dan dendam pada anak. Jadi tapi tidak semuanya kita hilangkan. Penghukuman bisa dengan penghukuman halus ya Bapak Ibu. Tapi sekecil mungkin jangan diterapkan sebagai penghukum seperti itu. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ya, guru di sini akan bersuara lebih lembut, istilah Jawa ini lembut, halus tapi nyelekit, nyokot ya Bapak Ibu. Nggih. Membuat rasa bersalah, tapi nyokotnya itu ada tempatnya, seperti itu, nggih. Membuat siswa menjadi tidak nyaman dan lama-lama siswa itu akan bersalah dan menjadi rendah hati. Contoh kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah, seperti itu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya, jangan diulangi. Akhirnya anak itu kalau sudah merasa dipojokkan bersalah, iya Bu, baik Bu, maaf Bu, saya bersalah. Jadi anak itu akan timbul sendiri, oh iya, berpikir, oh iya, tadi saya sudah melakukan kesalahan, seperti itu. Ini bisa kita gunakan untuk memancing nanti kita ke arah pemecahan masalah restitusi Bapak Ibu. Yang ketiga, selaku teman. Nah, kontrol guru di sini selaku teman. Posisi guru sebagai teman ini ada positif dan negatifnya, Bapak Ibu. Di sini guru itu tidak akan menyakiti murid. Guru akan selalu berusaha mengontrol siswanya, kemudian mengontrol itu dengan cara persuasif, membujuk Bapak Ibu. Nah, dari segi positifnya, guru itu meletakkan posisi kontrol sebagai teman, itu akan terciptanya kolaborasi, hubungan yang baik antara guru dan siswa. Tetapi Bapak Ibu, dari segi negatifnya juga ada. Menurut saya posisi ini semakin lemah karena dia tidak berada antara benar dan salah, dia berada di tengah-tengah. Nah, negatifnya itu kalau anak-anak itu sudah kita anggap sebagai teman, kadang kala Bapak Ibu, mereka itu melunjak istilah Jawanya, melebihi batas-batas koridor atau zona nyaman tadi. Kadang gunur kayak koncoku tenang merangga gak BR jadi mau rapopo seperti itu ya. Ini istilah Jawa saja karena kita itu berkecimpung setiap hari tidak harus bahasa Indonesia. Kalau kita orang Jawa ya paling Jawa seperti itu. Tenang Bu Isma. Siapa yang baik jangan hei Isma, Rinyo. Nah, itu kurang pas karena di sinilah sebenarnya iya ditanyain sama tuku lah seperti itu. Seperti tadi kemarin Bu Heli pernah di kelas 1 seperti itu karena si Galang itu ya Bu menganggap Ibu Heli ini sebagai temannya, tetapi itu dilihat dari segi negatifnya kurang pas. Kalau segi TK mungkin seperti itu nggih Bu Nana merasakan kurang, harusnya anak-anak karena memang berusia dini belum nalar bagaimana baik buruknya berkata, dia dengan bahasa anaknya juga sama ya Bu Nana kira-kira nggih. Hei Bu Nana atau gini, hei Nana. Oh, karena dia halo Nana gitu. Nah, sama Pak Warno biasanya hei Pak Bro. Nah, itu sebenarnya itu baik, kita menciptakan korelasi baik dengan teman dengan murid, tetapi kurang pas gitu Bapak Ibu. Kata-katanya seperti kita menilai murid menyebut kita teman biasanya ayo bukan murid ya. Kita sebagai guru bilang ke murid kita, ayo bantu ibu menyelesaikan ini. Sudah deadline loh. Ayo jangan rame. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kata-katanya sudah istilah kesan bantuan seperti itu.
Yang keempat, posisi kontrol guru adalah pemantau. Di sini sebagai pemantau, guru itu bersifat berekspresinya datar, tidak seperti penghukum galak wajahnya, seperti teman halus, nah tidak. Tapi dia di tengah-tengah datar, ekspresi datar. Istilahnya seimbang, tidak bela sana, tidak bela sini, tetapi dia di tengah sebagai apa namanya itu kalau menentukan arah dia tidak ikut kesana kesini itu apa ya Bu? Oh punya prinsip ya? Ya oke, boleh. Memantau siswanya saat diberi sanksi di sini. Tidak sepenuhnya mandiri, tergantung gurunya itu. Nah, kemudian menghitung, tidak menghitung hadiah atau hukuman tanpa melihat nilai kebajikan. Dia memberikan ini tanpa melihat kalau ngasih anak hadiah terus itu baik apa tidak, dia tidak. Hanya dia ngasih hadiah supaya apa? Anaknya diam, seperti dia nggak rame. Nah, pertanyaan yang biasa diajukan itu begini misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Biasa nyantai, wimbelo nggih boten gitu. Menghukum juga tidak. Nah, jadi di tengah datar. Kemudian posisi yang kelima adalah manajer. Posisi manajer ini di mana seorang guru itu berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang terpenting dalam posisi manajer ini adalah kolaborasi baik dengan siswa. Biasanya seorang manajer atau kita selaku guru yang bersifat manajer itu akan berkata seperti ini mungkin. Apa yang kita yakini, kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas apa ya? Nah, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Seperti itu biasanya. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer menurut saya pribadi di sini sangat baik, karena seorang manajer tidak akan bersifat menghukum, juga tidak akan membuat siswanya yang salah akan menjadi salah, tidak. Tetapi seorang manajer itu akan membantu siswanya memecahkan suatu masalah. Jadi ada masalah, kita jangan pojokan, kita bantu sampai mendapatkan akhir solusi masalahnya. Menurut Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol, Bapak lebih suka yang mana nih, Pak Warno? Oke. Saya lebih suka dari pemantauan kepada anak didik, karena kalau kita memantau anak didik, terkadang anak itu kan banyak yang ini, banyak nakal, kita pantau dia, kita beri dia dorongan supaya nanti ke depannya dia akan lebih baik. Terima kasih Bapak yang tepuk tangan untuk dua kita. Ada yang lain mau menyampaikan aspirasinya? Jenengan lebih enak di mana ya posisi kontrolnya? Oke, Bu Nurul mau menyampaikan. Oh siap. Wisma, ya yang cantik. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi jenengan lebih suka posisikan Anda pada posisi mana ya, Wisma? Kalau saya lebih ke yang manajer ya Bu. Oke, bagus. Manajer ya Bu Wisma. Iya, karena kalau misalkan anak berbuat salah atau apa, dia itu berani mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Oke, dan sebagai guru membantu, tentunya membantu solusi ya, menyelesaikan masalahnya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, nah tadi buat 5 posisi kontrol sudah saya jelaskan. Nah, ini ada kasus. Ini ada kasus yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol sebelas 8, berarti di SMP ini. Sehingga dia tidak bisa masuk mengajar karena sakit. Akhirnya dicarikan guru pengganti yang bernama Bu Eni. Bu Eni itu kebetulan baru 2 tahun mengajar di SMP ini. Beberapa murid perempuan ada dalam satu kelas itu Vivi dan Natali namanya. Dia itu mengetahui kalau Bu Febri tidak masuk asik katanya. Ada guru baru yang menggantikannya lah. Mereka itu menggunakan kesempatan. Gak ada guru ini bersikap seenaknya, tertawa, tidak memindahkan saat Bu Eni itu masuk di kelas. Nah, Bu Eni itu sebenarnya sudah dikasih tugas untuk menunggu kelas itu memberikan pekerjaan pada siswa-siswanya Bu Febri tadi. Nah, Bu Eni itu karena melihat masuk, melihat Vivi dan Natali itu ramai tertawa sendiri, mencoba mendekati kedua murid itu. Nah, menyapa dengan ramah
memarahi, tidak, karena Bu Eni memposisikan diri ini teman ya, sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun saat Bu Eni berkata seperti itu, Vivi dan Nathan itu malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kalau penjenengan jadi Bu Eni melihat kasus seperti ini, dari 5 posisi kontrol tadi, menurut Anda posisinya Bu Eni itu sebagai apa, Nggih? Sebagai apa Bapak Ibu kira-kira kemudian soal ini dianalisis dulu? Guru piket. Guru piket. 5 posisi kontrol itu tadi apa Bu Nurul? Teman atau pemantau. Kata-katanya yang mana yang menunjukkan Bu Eni ini sebagai teman Ibu? Coba. Kata-kata yang sudah saya sampaikan tadi, 5 posisi kontrol mana yang melihat dalam kasus ini Bu Eni punya? Oke, ini ya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ditegur bapak kepala sekolah. Tolong bantu ibu ya. Nah, ini teman sekaligus pengontrol, karena Bu Eni itu melihat siswanya ramai tidak mengerjakan, itu selalu memantau. Oke. Nanti kalau ibu bapak ibu guru menemukan kasus seperti ini, bisa memposisikan bapak ibu guru menjadi teman, pengontrol, penghukum atau merasa bersalah. Jadi jangan dimarahi, diam. Jangan ramai saja. Jangan seperti itu menjas sebagai penghukum. Nanti kurang efisien. Anak-anak akan menjadi takut, tidak merasa nyaman, tidak merasa merdeka dia belajar. Bapak Ibu, siap seperti itu? Siap. Alhamdulillah, semoga jadi anak berjaya. Dan guru-gurunya yang punya karakter, tahu posisi kontrol masing-masing, oke? Nah, yang terakhir ini yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, ras, dan bahasa tiap-tiap orang. Khususnya kita keyakinan dalam kelas kita, tiap-tiap anak itu berbeda. Kita tidak boleh memandang sebelah mata itu agama Kristen, anak itu orang Buddha, anak itu orang Madura, jangan seperti itu. Kita harus sama mereka. Keyakinan kelas ini merupakan salah satu bentuk disiplin Bapak Ibu, yang mana dengan menerapkan keyakinan akan membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan, kelas kita mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang intinya berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan tadi yang saya sampaikan di depan ya, dan 6 itu tadi Bapak Ibu. Nah, bagaimana ciri-ciri dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, nyata, tidak dibuat-buat. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang bentuknya kalimat positif. Jangan ada kata jangan, tidak boleh, jangan seperti itu. Hanya pernyataan saja, misalkan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu, lebih simpel. Kemudian tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga susah dipahami oleh warga kelas. Jangan seperti mungkin peraturan kelas, peraturan sekolah itu banyak, larangannya apa, kewajibannya apa, jangan seperti itu. Kita buat simpel saja bahwa membuat keyakinan kelas yang mereka ingat setiap hari diterapkan dalam pembelajaran sehingga kelas itu akan bersifat kondusif. Kemudian jangan hanya guru saja. Nanti kalau guru saja, jadi itu tidak, pembelajarannya tidak berambah pada murid, tidak berpihak pada murid. Itu egoisan guru, emosional guru semata. Jadi harus dua arah, curah pendapat. Berarti semuanya ya? Iya, semua pihak kelas ya. Oke, Bu Abbas. Nanti saya ada videonya. Kemudian dapat ditinjau lagi dari waktu ke waktu, karena kenapa? Warga kelas kan cuma berusia 1 tahun, kemudian mereka akan naik kelas dan akan ganti. Dan saat ganti itulah kita itu membuat keyakinan kelas lagi, Bapak Ibu. Kemudian ini saya kemarin membuat video pendek istilahnya, contoh dari keyakinan kelas. Oke, sebentar.
Tadi sudah disampaikan di depan, kita kasih tahu anak tentang keyakinan kelas itu apa, gunanya bagaimana. Kemudian tadi anak menuangkan dalam sticky note kertas-kertas, kemudian kita tempel di depan. Sementara nanti ini akan kita pajang. Nah, kita akan namanya mengelompokkan, menunjukkan karena apa? Pendapatkan anak dari anak satu ke anak yang lain itu ada yang sama. Jadi kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan. Jadi kalau di keyakinan kelas ini, dalam kelas saya ada 5 hal yang menjadi keyakinan kelas yang setelah itu disepakati bersama. Ya. Itu pengelompokannya sudah jadi 5. Kemudian dipajang. Ya. Nah, kemudian kita mencari akhirnya kita dengan anak bersuara pendapat tentang bagaimana keyakinan kelas kita ini sudah sesuai tidak. Kemudian kalau anak oke Bu sudah baiklah kita tetapkan keyakinan ini untuk 1 tahun ke depan. Keyakinan kelas ini biasanya kita buat di awal pembelajaran Bapak Ibu idealnya, karena dengan keyakinan kelas itu akan membantu kita nantinya dalam proses pembelajaran. Saat anak mungkin tidak mengerjakan tugas, kita enak apa keyakinan yang kelas yang kita buat kemarin, apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang kita, itu lebih mudah, bahasanya lebih halus, anak bisa menerima, nanti akan rasa takut dan marah anak itu hilang. Oke Bapak Ibu ya, itu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya poin yang terakhir dari konsep budaya disiplin di sini adalah tentang segitiga restitusi. Sesuatu hal yang baru Bapak Ibu kata-kata ini? Iya. Baik. Saya akan jelaskan secara ringkas, semoga jelas dan padat ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid memperbaiki kesalahannya. Dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan siswa memiliki karakter yang kuat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dalam segitiga restitusi ini dapat melakukan dengan segitiga melalui restitusi, guru itu dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, meningkatkan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan. Yang terakhir tujuannya adalah memberikan penawaran bukan paksaan Bapak Ibu. Jadi menghindari untuk penghukuman. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi ini itu ada 3 tahap Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, saat Anda melakukan tahap stabilitas identitas ini, kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan pertama, ingat Agnes, kamu Ibu panggil ke sini karena apa? Ya Bu, saya terlambat. Terus kita nggak hanya semangatnya jangan terlambat, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita harus stabilkan dulu. Seperti ini misalnya, ya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Menanyakan alasannya dan mengingatkan sekolah kita itu masuk jam berapa? Jam 7. Kamu berangkat dari rumah jam berapa? 7.30 Bu. Apakah kamu sudah menaati peraturan atau maaf bukan peraturan? Kamu melakukan kesalahan seperti itu misalnya. Oh iya Bu, saya salah. Salahmu apa? Jas. Seperti itu. Anak itu akan akhirnya terpacu karena kita kasih stimulus halus, dia akan merespon, salah saya tadi datang tidak tepat waktu Ibu, terlambat Bu, seperti itu mungkin. Nah, tapi kita setelah itu jangan langsung memutuskan makanya seperti marah gitu. Nah, kita selanjutnya memberi dorongan kepada anak itu tidak langsung menjatuhkan. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu Anjas, tapi Bu Febri ini juga pernah salah. Bu Febri pernah masuk kelas juga terlambat. Tetapi di sini Bu Febri tidak istilahnya mencari kesalahan. Anjas salah atau Bu Febri benar tidak. Tetapi kita di sini mencari solusinya. Kira-kira, nah seperti itu kata-kata lebih halus. Karena tidak memonjolkan
siswa kita itu kita dalam posisi menstabilkan identitas. Ini digunakan pemecahan masalah tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, ternyata bisa kita terapkan di rumah, membimbing anak kita sendiri. Saat anak kita melakukan kesalahan jangan dihukum dengan apa? Melakukan kekerasan fisik, diajar, digital, ya itu nggak boleh dipukul ya pakai kayu Bapak Ibu. Kita selesaikan masalah itu dengan cara restitusi. Nih segitiga restitusi. Ini sudah insya Allah saya terapkan Bapak Ibu. Saya tidak berteriak sekarang dengan anak saya karena mungkin dengan teriakan saya menjadi takut. Akhirnya oke, terima kasih. Kita harus selalu kontrol emosi kita Bapak Ibu. Ini ada ilmu yang baru selama saya PDP, beberapa banyak hal sebenarnya yang bisa saya eksplor. Tapi insya Allah nanti sambil berjalan saya akan eksplor ya. Saya kasih tahu bagaimana tahapannya. Oh ternyata deh. Nah, CGP itu bukan sesuatu hal mencari siapa yang lebih pintar, siapa yang bisa. Tetapi bagi saya CGP ini membuat saya akan lebih baik dari yang kemarin. Dan kebaikan ini bukan untuk saya sendiri pribadi, tapi untuk teman-teman saya sekitar, orang-orang di sekitar saya, murid saya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian langkah tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tadi saya bilang di depan tidak berlangsung menjas memutuskan anak itu salah, tapi dengan kata-kata yang halus mungkin. Anak seperti tadi sudah contohkan, Anjas kamu tadi terlambat. Kira-kira Anjas pasti punya alasan kenapa Anjas hari ini datang terlambat. Itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Posisi kontrol guru di sini adalah pemberi rasa bersalah. Jadi dengan kita halus anak akan mengaku, maaf ibu saya terlambat karena semalam tidur kemalaman. Seperti itu, anak akan menjawab seperti itu. Oke. Selanjutnya dia menanyakan keyakinan. Setelah anak kita memperoleh kenapa anak itu terlambat, terus alasannya apa? Kita di sini menanyakan keyakinan dengan cara mengingatkan anak itu bahwa ini seperti ini. Kamu sudah salah tadi terlambat. Kira-kira kamu menyalahi kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat? Iya bu. Apa keyakinan yang kita buat kemarin? Datang harus tepat waktu. Oh iya, karena kamu sudah tahu keyakinan yang kita buat kemarin apa, gitu seperti itu. Makanya jangan mengulang lagi ya. Iya bu, ditaati ya keyakinan. Nah, konsekuensi di anak tahu melakukan kesalahan, kemudian memberitahu alasannya apa, dan akhirnya bisa menyelesaikan, memberi solusi. Nah, oke. Nah, di sini saya punya contoh lagi tentang restitusi ini. Nah, kemarin ada dalam kelas saya. Kejadian kemarin Bapak Ibu dalam kelas saya. Gimana sih kamu? Nah ini ada masalah pinjam sipo tapi nggak terasa menyobekkan pekerjaan temannya Bapak Ibu. Misalkan ini ada kejadian seperti ini, mungkin ini sebagai bisa membantu Bapak Ibu. Saya belum sempurna, tapi istilahnya saya bisa memberi sesuatu yang sedikit berharga untuk penjenengan menemukan masalah di lapangan. Kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Kalian ibu kamu kesini tahu apa masalahnya yang berubah. Tadi kata-katanya menstabilkan. Menstabilkan identitas. Kita tidak boleh marah ibu, nggak boleh tangannya marah. Awas, kamu tadi nakal, tidak boleh seperti ini. Oke. Makanya kalau ada sesuatu yang emosi dari rumah, janganlah dibawa ke sekolah. Kita harus mempromosikan ya, harus menggunakan emosi. Kalau di rumah ada masalah dengan kota, jangan dibawa ke sekolah. Ini dapat
seperti ini Bu. Dan kita tidak sama anak itu nggak boleh karena dia itu pintar kita ke dia jaga yang pintar, yang goblok disamakan. Jangan. Kita harus menjadi pendengar melihat stabilator, menstabilkan kita sebagai penengah Bapak Ibu ya. Jangan menjudge aku boleh anak ini karena ini kaya sering memberi saya, jangan seperti itu. Itu anggapan yang negatif Bapak Ibu. Ini selesainya, kemudian akan ambil testimoni atas tadi penyelesaian masalahnya ya Bapak Ibu. Ini saya cukup saja Bapak Ibu. Nanti habis ini kita bisa melihat ini, ya ini tadi satu kasus. Saya membuat 2 kasus di sini. Kebetulan ini ada murid saya terlambat tadi. Terlambat. Iya, jangan dihajar Pak Jiu. Pakai sertifikat restitusi nanti Pak Jiu, ya. Siap Bu. Nah. Ini tadi kemudian lebih distabilkan tadi. Ini restitusi Bapak Ibu penyelesaiannya. Nanti kita akan nonton 24 jam di Cinema 21 ini akan viral seperti itu ya. Nah, oke. Keren. Lanjut Bapak Ibu, tiba di penghujung apa yang budaya positif yang saya sampaikan. Tadi kita sudah banyak mulai dari perubahan paradigma belajar hingga sertifikat restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya akan setelah mendengar kan diseminasi budaya positif, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Oke, kita sepakat tidak setuju untuk memberikan hukuman. Apa tadi kita harus memberi apa Bapak Ibu guru? Apa? Pemberian hukuman tidak sesuai. Kita menyelesaikan dari sertifikat restitusi tadi, bagus sekali. Ya. Pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa Bapak Ibu? Tidak ya, karena pemberian hadiah dalam jangka panjang itu akan berefek jelek karena anak menjadi tidak mandiri, anak bergantung, akhirnya mematikan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Itu dikurangi. Jangka pendek, mungkin jangka pendek bolehlah semata-mata, tapi jangan keseringan. Kita sebagai guru harus bagaimana meningkatkan motivasi internal dalam diri anak itu. Anak mau mengerjakan sesuatu memang itu sebagai tanggung jawabnya dan konsekuensinya anak mendapatkan ilmu. Jangan aku mengerjakan PR nanti dikasih jajan 1 kartu sama Bu Febri. Jangan seperti itu tidak baik juga. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan. Nah, setuju Bapak Ibu? Gimana menurut Anda? Peran tadi posisi kontrol ada 5 tadi ya Bapak Ibu, bisa kita terapkan di sekolah ini, bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti itu ya. Guru berperan sebagai apa di sekolah Bapak Ibu. Kita tadi sepakat lebih baik kata Bu Risma tadi sebagai manajer, posisi yang paling stabil dan bisa menyelesaikan sampai akhir masalah, memberikan solusi adalah posisi manajer. Oke. Di samping 4 posisi lainnya juga pengaruh, saling melengkapi istilahnya Bapak Ibu ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif sampai di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Iya, terima kasih Bu Arti. Kasih aplaus kepada Ibu Arti sudah memberikan budaya positif kepada Bapak Ibu guru SDM dari 1. Ya, itulah materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Febrianti tentang implementasi budaya positif di sekolah. Acara selanjutnya yaitu mempersilahkan kepada Bapak Ibu guru untuk mengajukan pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk angkat tangan. Monggo Bapak Ibu guru yang mau bertanya angkat tangan. Sinten nggih? Oh ya, monggo Bapak. Monggo
Hanya satu pertanyaan bagi kami dari seorang pendidik. Pengharapan apa yang nanti diberikan setelah kurikulum Merdeka ini terlaksana? Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Monggo Ibu Anti untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bu Eli ditanggung dulu. Oh, ditanggung dulu ya, nggak langsung dijawab. Oke. Monggo, ada yang tanya lagi? Ibu, nama Bapak? Bu Monggo. Nurul kayaknya antusias sejak tadi. Iya. Oh, mungkin Bu Sulis? Nggak ada pertanyaan. Oke. Oke. Oke, tidak ada ya, berarti mewakili semua kepada Satu aja. kepada Bapak guru tertua ini ya di sekolah. Bahwasanya harapan apa setelah kurikulum Merdeka, Pak? Ya. Oke, harapannya. Saya selaku pribadi, harapan saya setelah kurikulum Merdeka ada kurikulum yang baik lagi, jadi tidak akan di bawah kurikulum Merdeka. Jadi istilahnya akan stabil mencapai puncak kebaikan, mencapai sesuatu yang baik lagi untuk anak didik kita ya. Walaupun memang setiap kurikulum itu mempunyai keunggulan dan kelemahan Bapak Ibu ya, mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tetapi jangan kita sikapi saja keunggulannya kita pakai, kita terapkan, kita implementasikan, tetapi kelemahannya jangan membuat sebagai bumerang kita selaku guru untuk menuju kesuksesan. Jadi kurikulum Merdeka ini kok sulit mentoh ya, aku tidak mau pakai, jangan seperti itu. Kita coba laksanakan, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya ya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu harapan kita ke depannya akan ada kurikulum baik lagi yang bisa berpihak pada murid, kepada guru, Bapak Warno ya, itu. Jadi kita selaku pendidik di sini hanya bertugas menyampaikan benih-benih tadi, benih-benih unggul tentang pendidikan menuju arah yang baik. Mau apa pemerintah, yang penting kita dasarnya menyampaikan sudah bekerja segenap jiwa raga kita untuk memajukan. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Ibu Anti untuk jawabannya. Mungkin Bapak sudah cukup ya Pak ya? Iya. Sudah ya? Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, terima kasih. Berarti semuanya sudah paham untuk memahami apa? Ibu Anti ada tambahan? Oke, mungkin umpan balik. Setelah saya menyampaikan diseminasi budaya positif Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu perasaannya bagaimana Bapak? Saya tersentuh Bapak. Oke, tertusuk di sini dalam artian, halo, kenapa Pak? Jangan ditertawakan Bapak. Itu lah bagus. Mengakui kekurangan adalah pahlawan berjiwa besar Bapak Ibu. Dan perasaan bagus. Kita beri aplaus untuk Pak Dio bersama-sama ya. Guru hebat, guru handal dan masa depan yang mau mengakui kesalahan diri. Karena begini Bapak Ibu, mungkin sebelumnya Anda belum tahu bagaimana bersikap dengan baik. Apakah saya sudah bersifat baik, sudah positif, bisa menerapkan budaya positif apa tidak ya selama ini? Nah, itu kemarin saya sudah punya budaya positif enggak? Sudah saya terapkan enggak lah? Mulai hari ini, semoga Bapak Ibu itu jadi paham ya Bapak, dari tersakiti menjadi tersentuh dan terlaksanakan. Oke, Pak Dio seperti itu ya. Ini kekuatan dari saya. Tidak hanya untuk Pak Dio, untuk semua rekan-rekan guru saya di SDADI, bahwasannya ayo kita bergerak, kita bekerja sama, berkolaborasi, mencerdaskan anak bangsa sesuai motonya dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Semoga saya sudah bergerak, menggerakkan hati dan panjenengan untuk melakukan praktik-praktik baik misalnya dalam yang sudah saya sampaikan di budaya positif pada siang hari ini. Demikian, saya kembalikan waktu ke moderator. Iya, terima kasih Bu Anti untuk refleksinya. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Dio Laksono. Waktu dan depan kami persilakan. Iya. Oke, yang tertusuk dan terobat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari tenaga Bu Antri tadi, sangat memberikan masukan-masukan yang luar biasa
kita selanjutnya adalah memimpin anak SD tersebut. Untuk acara ini kita tutup dengan doa agar acara ini bisa barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammad wa a'udzu bika min sharri ma sa'alaka min Muhammad wa ana as'aluka wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dio untuk doanya bagi kita semua dan guru-guru bangsa, guru penerus bangsa Indonesia yang lebih maju lagi dan lebih maju lagi. Acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Semoga acara pada pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang disampaikan Bu Febrianti berguna bagi kita semua dan berguna bagi kemajuan sekolah kita. Marilah kita bersama berkolaborasi demi memajukan pendidikan di sekolah kita di SDN Dari 1 pada khususnya dan untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu itu kita jinglenya grup CGB ya. Tergerak, bergerak dan menggerakkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Masih semangat ya kalian, budaya masih pagi, masih sehat ya. Tadi sudah sarapan di rumah? Selamat berjumpa lagi dengan Bu Febri hari ini. Sebelum kita nanti belajar dengan Bu Febri lebih lanjut, di awal ini sebelum kita mulai pelajaran marilah kita membuat suatu keyakinan, yang mana keyakinan kelas ini dapat membantu kita mewujudkan atau membangun budaya positif di sekolah kita di SDN Dari 1 ini. Nah, sebelumnya kita menyampaikan tujuan diskusi pembuatan keyakinan kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan memahami arti keyakinan kelas. Kemudian kalian akan mengetahui apa manfaat keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah kita nanti membuat kemudian menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya? Selanjutnya biar kamu tahu apa itu keyakinan kelas, di sini Bu Febri sudah menampilkan pengertian dari keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal yang baik, ya, yang meningkatkan kita untuk semangat belajar. Manfaat dari keyakinan kelas yaitu 1. Membangun budaya positif di sekolah. Yang kedua, mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Anak-anakku harus paham, profil pelajaran Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, kreatif. Keempat, inovatif. Dan yang kelima itu apa ya? Ada yang bisa membantu? Kira-kira hal yang positif apa ya? Oh iya, bagus.
inovatif. Ya, itu sebenarnya tadi profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama nanti kalian akan ibu kasih sticky note. Sticky note itu adalah kertas seperti ini, yang mana di dalam kertas ini nanti kalian isikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang membuat kelas kita akan semakin termotivasi untuk belajar, akan disiplin. Kita buat konsekuensi kalau tidak disiplin, kita mungkin nanti kita musyawarahkan akan ada sanksi seperti apa ya. Tapi sebenarnya bukan sanksi, tapi agar kita lebih disiplin lagi. Kemudian setelah tulis di sini nanti ditambah di papan tulis, kita akan mengelompokkan karena apa? Jawaban antara kamu teman satu dan lainnya pasti ada beberapa yang sama. Nanti kita buat pengelompokannya. Nanti ibu akan pandu. Kemudian kalau sudah dikelompokkan, nanti kita tulis, kita cek di sini. Setelah dicek, kita sepakati. Kita harus sepakat nggak ya kita dengan keyakinan itu? Nah, jadi keyakinan nanti yang kalian tulis itu adalah keyakinan yang benar-benar membangun di kelas kita. Contohnya yang kemarin tidak boleh terlambat. Jadi kita punya kesepakatan keyakinan kita datang apa? Tepat waktu, seperti itu. Apalagi kira-kira selain kita harus datang tepat waktu, kita buat konsekuensinya. Kesepakatannya apa ya, Mbak Dea? Oh iya, bagus mendengarkan Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja kalau begitu, ini sticky note akan saya bagikan. Yang kuning untuk perempuan, yang hijau untuk laki-laki, supaya lebih indah keyakinan kelas kita nanti. Kemudian kita akan pasang di sini, ditambahkan di sini ya. Sudah paham? Ya. Semangat untuk belajar? Baik. Anjas, bantu guru untuk membagikan. Ingat, yang kuning untuk perempuan ya. Ini. Satu orang satu. Siapkan alat tulis ballpoint kalian. Untuk Mbak Alia dibantu membagikan yang hijau untuk apa tadi? Hijau yang laki-laki. Sudah. Bagus. Kalian tulis di sini. Apa yang menurut kalian biar membangun kelas kita itu biar bagus, termotivasi. Oke, silakan dituangkan pakai kata-kata kalian sendiri. Tadi loh sudah ada contoh dari Mbak Dea, dari Ibu Febri sudah. Oke, sudah ditulis? Oke, ya. Menurut hati nurani kalian biar kelas kita itu tambah disiplin, tambah bagus lagi. Oke. Oke. Kalau sudah, ayo kita tempel. Maju dulu, siapa yang mau duluan maju? Ya, silakan di sini. Ditambah sebelah sini nanti dikelompokkan. Ayo, silakan ditambahkan. Semua, ayo, silakan maju, ditambahkan. Diatur dulu di sini. Nanti kita baca dulu dikelompokkan di sini. Oke, bagus. Yang indah. Apa nanti kita kelompokkan ya. Ibu akan membacakannya. Silakan maju bersama. Yang sudah silakan duduk kembali. Nanti Ibu akan membacakannya untuk kalian. Apa saja kalau kalian oke. Kan dulu kan menempel. Sekarang kita tadi tahap selanjutnya adalah memilah
tidak boleh terlambat ke sekolah. Tetap di sini juga. Saling menghargai. Tadi yang sudah ada di sini. Tidak terlambat lagi, sama. Mendengarkan ibu guru. Membuang sampah pada tempatnya ini sama dengan ini ya. Ngomongkan begini. Mendengarkan nasihat guru. Nah, ini sama dengan mendengarkan tadi. Masuk tepat waktu. Oh, di sini berarti tidak terlambat ya. Datang tepat waktu tadi sama. Saling membantu. Oke, saling menghormati. Tadi sudah ada. Kita kelompokkan ya. Tidak boleh datang terlambat ya. Menghormati guru. Kemudian menghormati lagi. Saling menghormati lagi. Jadi, oke, 1, 2. Setelah kita pilih, kita kelompokkan, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keyakinan di kelas kita. Yang pertama harus saling menghormati dan menghargai antar warga kelas, baik guru maupun teman lainnya. Kemudian mendengarkan saat guru menjelaskan, menerangkan, tidak boleh rame. Kemudian saling membantu, jadi antar teman harus saling membantu. Ada lagi yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan, berarti harus menjaga kebersihan apa? Lingkungan. Lingkungan di mana ini? Sekolah. Utamanya, tapi yang paling khusus adalah di dalam sekolah. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Membuang sampah kemana? Kemudian selanjutnya tidak boleh datang terlambat. Jadi harus datang sebelum jam berapa? 7. Hebat semua. Jadi ada 5. Sepakat tidak dengan keyakinan yang kita buat ini? Kalau sepakat, konsekuensinya harus kita apa kan? Kita laksanakan. Terus kita laksanakan. Tidak boleh malah karena keyakinan itu kita buat dengan hati yang ikhlas, dengan semua teman mengetahui. Sepakat nggak masalah keyakinan ini? Sepakat. Begitu Mbak Ayu coba dibantu buat untuk merapikan di sini supaya nanti bisa dipajang. Terima kasih Mbak Ada, bagus sekali. Nanti keyakinan kelas kita ini mau kita pasang di sebelah sini ya. Nanti dilihat, saling mengingatkan, ayo kamu melanggar apa keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin seperti itu. Saling mengingatkan. Kalau buat nanti misalkan juga salah, diingatkan ya.